Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faji Marvindo, NIM 2031477. Saya dari kelas 4 Rek A MGT 3. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan materi Manajemen Teknologi Informasi. Materi yang pertama, Sistem Telekomunikasi dan Jaringan. Telekomunikasi berasal dari kata tele dan komunikasi. Tele yang artinya jauh dan komunikasi yang berarti hubungan atau pertukaran informasi. Jadi telekomunikasi adalah peristiwa pertukaran informasi atau komunikasi jarak jauh dari suatu tempat ke tempat yang lain. Fungsi sistem telekomunikasi yang pertama, transmitting device. Transmitting device berfungsi menyampaikan informasi dari suatu tempat ke tempat yang lain, baik dari dekat dan jauh. Transmitting device yaitu kabel, serat optik, dan udara tergantung pada jarak tempat yang dihubungkan dan tergantung pada banyak tempat yang saling dihubungkan. Yang kedua, connecting device. Connecting device berfungsi menghubungkan perangkat sehingga pengguna dapat menghubungi pengguna lain yang mereka inginkan. Yang ketiga, terminal. Terminal adalah perangkat yang mengubah sinyal informasi asli atau suara minus atau yang lainnya. Media telekomunikasi. Media komunikasi merupakan semua alat untuk memproduksi, mendistribusikan, menyebarluaskan dan menyampaikan informasi. Materi selanjutnya, internet, intranet, dan extranet. Internet adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Intranet adalah sebuah jaringan yang bersifat privat atau tertutup dan biasanya digunakan untuk organisasi atau perusahaan untuk tetap menjaga data-datanya yang aman. Ancaman eksternal pada internet. Yang pertama, pelanggaran keamanan. Yang kedua, virus. Selanjutnya, penggunaan internet. Yang pertama, menghubungkan komputer dalam suatu organisasi perusahaan. Yang kedua, mengamankan jaringan dalam organisasi dari pihak luar. Yang ketiga, membatasi akses terhadap suatu sumber. Yang keempat, menghubungkan sumber dalam suatu jaringan agar bisa digunakan bersama. Yang kelima, alat bantu untuk meningkatkan perkembangan dalam suatu industri. Selanjutnya, extranet. Extranet merupakan jaringan internet perusahaan yang ingin mengekspos informasi yang mereka miliki ke jaringan luar. Fungsi extranet adalah mempermudah pertukaran data dalam skala besar dari suatu perusahaan ke perusahaan lain. Materi selanjutnya, sistem fungsional, perusahaan, dan interorganisasi. Karakteristik sistem informasi fungsional merupakan sistem informasi pada suatu perusahaan ataupun organisasi, sistem yang bersifat manajerial, mendukung operasi dengan mengelola transaksi dan menyediakan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak berkepentingan. Selanjutnya, sistem informasi manajemen atau SIM, yaitu perusahaan yang memanfaatkan sumber daya informasi yang dapat memperoleh keunggulan yang signifikan jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak. Namun demikian, perusahaan multinasional dapat memenuhi rintangan-rintangan yang signifikan seperti hanya batasan-batasan politik, kendala budaya dan bahasa, masalah teknologi, dan kurangnya dukungan dari pihak manajemen. Selanjutnya, sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi atau yang biasa digunakan menjadi TPS, Transaction Processing System, merupakan bagian dari sebuah sistem informasi yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian bahkan bulanan yang diperlukan untuk menjalankan sebuah bisnis.
Contohnya adalah seperti memasukkan pesanan pada sebuah transaksi penjualan, pemesanan, pengajian karyawan, pencatatan karyawan, dan pengiriman sebuah barang. Tujuan utama dari TPS sendiri adalah untuk memberikan timbal balik segala jenis pertanyaan dan menelusuri kembali jalur-jalur transaksi yang ada pada suatu perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, sistem penjualan dan pemasaran. Konsep pemasaran merupakan sebuah konsep yang mengutamakan kebutuhan pelanggan. Dengan demikian, konsep pemasaran ini berfokus pada acara pikir. Bagaimana cara memberikan produk dapat memasukkan pelanggan dengan produk yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan akhirnya konsumsi. Selanjutnya, Customer Relationship Management atau CRM. CRM merupakan sebuah teknik dan prosesi yang dirancang untuk mendapatkan, menjaga, dan bekerja sama dengan para pelanggan terpilih untuk menciptakan nilai yang maksimal untuk pelanggan serta perusahaan. Selanjutnya, e-commerce. E-commerce adalah proses pembelian dan penjualan atau pertukaran produk, layanan, dan informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. E-commerce merupakan aplikasi teknologi menuju otomatisasi transaksi bisnis dan alur kerja. Jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, business to business atau B2B. Yang kedua, business to consumer atau B2C. Yang ketiga, consumer to consumer atau C2C. Yang keempat, consumer to business atau C2B. Yang kelima, business to administration atau B2A. Yang keenam, customer to administration atau C2A. Yang ketujuh, online to offline atau O2O. Selanjutnya, jenis-jenis riset pasar. Yang pertama, brand research. Yang kedua, campaign effectiveness. Yang ketiga, competitive analysis. Yang keempat, consumer insights. Yang kelima, customer satisfaction research. Yang keenam, customer segmentation research. Yang ketujuh, product development. Yang kedelapan, usability testing. Selanjutnya, periklanan. Periklanan adalah sarana komunikasi dengan penggunaan produk atau jasa. Iklan adalah pesan yang dibayar oleh orang yang mengirimnya dan dimaksudkan untuk memberitahu atau mempengaruhi orang yang menerimanya. Selanjutnya, supply chain management atau SCM. SCM adalah manajemen aliran barang dan jasa dan mencakup semua proses yang mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. Ini melibatkan perampingan aktif dari kegiatan sisi penawaran bisnis untuk memaksimalkan nilai pelanggan dan mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Cara kerja SCM yaitu mengendalikan atau menghubungkan produksi, pengiriman, dan distribusi suatu produk secara terpusat. Dengan mengelola rantai pasokan, perusahaan dapat memotong biaya berlebih dan mengirimkan produk ke konsumen lebih cepat. Dalam SCM, manajer rantai pasokan mengkoordinasikan logistik semua aspek rantai pasokan yang terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, rencana atau strategi. Yang kedua, sumber atau bahan baku atau layanan. Yang ketiga, pabrikan atau fokus pada produktivitas dan efisiensi. Yang keempat, pengiriman. Yang kelima, logistik sistem pengambilan. Rantai pasokan adalah jaringan yang terhubung dari individu, organisasi, sumber daya, kegiatan penjualan produk atau layanan, dan penggunaan teknologi yang terlibat dalam pembuatan. Jenis-jenis supply chain management. Yang pertama, rantai supply upstream atau supply hulu. Yang kedua, internal SCM atau manajemen internal rantai pasok. Yang ketiga, downstream SCM atau suplai rantai pasokan hilir. Permasalahan supply chain management
Di antaranya yang pertama produk yang berkualitas, yang kedua pabrikan global, yang ketiga permintaan pasar yang berubah, yang keempat teknologi baru, yang kelima konsolidasi bisnis pemasok. Selanjutnya artificial intelligence expert system, sistem intelligence. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membuat sebuah bisnis mesin cerdas. Sistem mesin cerdas adalah mesin dengan komputer tertanam yang terhubung ke internet yang memiliki kapasitas untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan berkomunikasi dengan sistem lain. Kecerdasan buatan AI adalah simulasi proses kecerdasan manusia oleh mesin, terutama sistem komputer. Jenis-jenis artificial intelligence. Yang pertama, mesin reaktif. Yang kedua, memori terbatas. Yang ketiga, teori pikiran. Yang keempat, kesadaran diri. Expert system. Expert system adalah pendahulu dari kecerdasan buatan saat ini. Pembelajaran mendalam dan sistem pembelajaran mesin. Expert system dirancang untuk memecahkan masalah yang kompleks sesuai dengan logika yang ada melalui kumpulan pengetahuan. Expert system dapat menyelesaikan banyak masalah yang umumnya membutuhkan ahli manusia. Expert system telah andal digunakan dalam dunia bisnis untuk mendapatkan keuntungan taktis dan memperkirakan kondisi pasar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan solusi yang konsisten. Yang kedua, memberikan penjelasan yang masuk akal. Yang ketiga, atasi keterbatasan manusia. Yang keempat, mudah beradaptasi dengan kondisi baru. Kekurangannya yaitu yang pertama, kurang akal sehat. Yang kedua, biaya implementasi dan pemeliharaan yang tinggi. Yang ketiga, kesulitan dalam membuat aturan inferensi. Yang keempat, dapat memberikan solusi yang salah. Materi selanjutnya, hak atas kekayaan intelektual atau haki. Haki adalah suatu hak yang muncul dikarenakan oleh suatu hasil dari olah pikir otak dengan menciptakan suatu produk atau proses yang biasa digunakan oleh manusia. Sejarah perkembangan haki. Secara historis, peraturan yang mengatur haki di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pada tahun 1885, Undang-Undang Merek mulai diberlakukan oleh permintaan kolonial di Indonesia dan disusul dengan diberlakukannya Undang-Undang Paten pada tahun 1910. 2 tahun kemudian, Undang-Undang Hak Cipta juga diberlakukan di Indonesia. Untuk melengkapi peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah kolonial Belanda di Indonesia memutuskan untuk menjadi anggota konvensi pada tahun 1888 dan disusul dengan menjadi anggota konvensi Berne pada tahun 1914. Pendaftaran hak cipta memiliki keuntungan. Yang pertama, registrasi membuat catatan publik dan bukti kepemilikan yang sah. Hal ini memungkinkan pemilik untuk mengambil tindakan hukum jika terjadi pelanggaran dan mengklaim kerusakan hukum. Yang kedua, mengizinkan pembuat karya seni orisinal untuk melindungi dan memonetisasi hak mereka. Ini dapat dilakukan dengan membuat salinan, menjual, menerbitkan, menyiarkan, membuat karya turunan, dan lain-lain. Yang ketiga, seiring dengan itu, memungkinkan pemegang hak cipta untuk menegakkan hak moralnya atas hak cipta. Yang keempat, pencipta memiliki hak untuk melakukan kontrol atau atas penggunaan bahan sastra dan aristik mereka. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.